Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa tetap pakai masker, ikuti anjuran pemerintah, hindari kerumunan, hindari keramaian, dan tetap berolahraga untuk menjaga kesehatan fisik kita masing-masing. Ini adalah hari ke-10 saya tinggal di Wisma Atlet Kemayoran, tempat di mana pasien COVID-19 ditangani atau diobati di sini. Berbagi cerita aja karena banyak teman-teman yang nanyain bagaimana keadaan atau kondisi kita tinggal di Wisma Atlet sebagai rumah sakit darurat untuk penanganan COVID-19. Jadi kita di sini saya diberikan sebuah rumah tipe 36 dengan 2 kamar. Satu kamar itu ada yang 1 bed dan satu lagi kamarnya itu ada 2 bed atau 2 tempat tidur. Masing-masing kamar diberikan AC. Kemudian ada lemari dan ada meja kecil di samping saya. Satu kamar ini diisi oleh 1 orang, meskipun yang 2 bed pun tetap diisi oleh 1 orang. Karena memang di sini konsepnya adalah konsep isolasi karantina. Jadi kita diharapkan bisa tetap senantiasa menjaga jarak dengan teman-teman kita. Dan kita di sini yang sudah positif itu dikumpulkan supaya tidak menyebar atau tidak menjangkit kepada orang-orang atau mereka yang masih sehat di luar sana. Jadi yang sudah positif baik via swab maupun via rapid test kita ditampung di sini, kita diobati di sini, dan yang lebih penting kita dijauhkan dari orang-orang yang masih sehat sehingga kita tidak menularkan penyakit ini kepada orang-orang yang sehat. Kemudian di sini ruangannya juga ada ruang tamu, kemudian ada kamar mandi sama ada dapur. Meskipun dapur lebih banyak kita pakai untuk menjemur baju atau pakaian kita yang kita cuci. Kemudian secara umum untuk tempat cukup nyaman ya. Cuman memang dari sisi kebersihan kalau kita perhatikan masih banyak debu-debu atau masih banyak kotoran yang belum maksimal dibersihkannya. Dan bahkan saya di sini 10 hari itu tidak pernah melihat petugas kebersihan membersihkan area gedung ya. Mereka mungkin lebih membersihkannya lebih hanya kepada mengambil kardus atau box bekas makan dan minuman kita. Tetapi untuk lantai itu kita inisiatif sendiri membersihkan lantai depan tempat tinggal kita masing-masing. Termasuk di dalam rumah pun itu juga sudah menjadi tanggung jawab kita. Saya begitu pertama kali masuk kamar juga saya lihat masih banyak kotoran, dan itu kita pun yang menghuni berikutnya yang bertanggung jawab untuk membersihkan tempat tinggal atau kamar kita masing-masing. Kemudian kita di sini diberikan makan 3 kali ya. Tetapi kalau kondisi sekarang lagi puasa ya 2 kali. Itu nasi, isinya nasi, kemudian lauk 3 macam sama sayur dan buah. Kemudian sama air mineral. Kemudian di sini memang konsepnya karena konsep isolasi ya. Memang kami di sini masih bisa bertemu dengan pasien lainnya, masih bisa interaksi dengan teman-teman yang lain. Tapi memang kita harus sadar diri untuk tetap menjaga jarak ya. Karena kita paham di sini semuanya orang-orang sudah positif. Jadi kita jangan sampai tertular ataupun menularkan penyakit kita kepada orang lain. Kemudian aktivitas kita di sini ya, terutama sekarang ketika di bulan Ramadan ini memang alhamdulillah kita jadi punya banyak waktu untuk beribadah ya. Fokus baca Quran dan fokus untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain di kamar kita masing-masing. Sehari kita baca Quran bisa sampai 4 atau 5 juz, yang itu mungkin
kalau kita tinggal di rumah, kalau saya pribadi mustahil bisa dilakukan itu di rumah tempat tinggal kita. Tetapi di sini karena memang aktivitas kita terbatas, tidak bekerja dan tidak kegiatan yang lain, ya kita fokusnya untuk membaca Quran. Kemudian begitu kita berada di lantai yang kita tempatin sekarang, saat ini saya di lantai 31, itu kita langsung dibuatkan sebuah grup WA yang mana ini untuk komunikasi kita dengan para perawat ya, atau dengan susternya. Jadi di grup ini cukup ramai ya, kita saling memberikan dukungan, semangat kepada teman-teman kita yang lain. Dan itu sebagai sarana komunikasi kita dengan petugas yang ada di sini. Kemudian aktivitas ketika tinggal di sini, kita memang aktivitasnya boleh dibilang agak bebas ya. Para petugas juga tidak terlalu ketat dengan aktivitas kita. Memang ketika awal datang, petugas menyarankan untuk olahraga tiap pagi, berjemur ya. Itu bisa di kamar ataupun bisa di atap lantai paling atas ya. Karena kebetulan kamar saya ini tidak mendapatkan cahaya matahari, maka kita olahraganya di atas bareng teman-teman yang lain. Tetapi tetap jaga jarak atau social distancing memang harus kita utamakan ya. Dan saya pun kalau memang pas di atas itu sedang ramai banyak orang, saya mending turun atau menunggu saat-saat yang tidak terlalu banyak orang, sehingga potensi kita terkontaminasi itu bisa dihindari. Selebihnya ya kita di sini senantiasa menggembirakan atau mencoba menghibur hati kita ya, tetap happy, tetap berprasangka baik, karena itulah yang konon bisa membentuk imunitas kita supaya kita bisa tetap kuat menghadapi virus ini, penyakit ini. Dan kepada teman-teman yang masih di luar, yang masih sehat, tolong jaga diri baik-baik ya. Ikuti anjuran pemerintah dan anjuran dari MUI atau dari lembaga yang lain, bahwa prioritas kita yang utama adalah memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Semoga dengan datangnya bulan Ramadan, penyakit ini atau wabah ini bisa segera berakhir dan kita bisa melanjutkan ibadah kita di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya seperti biasa dalam keadaan normal, bisa beribadah di masjid, bisa bersilaturahmi, bisa cari ilmu, dan bisa berjamaah atau kegiatan-kegiatan yang lain. Ini mungkin sedikit sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.